bersama kita pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup ini. Kalau hamba masih bisa hidup, maka kita bisa bernapas semua karena Engkau. Dan sampai ada syukur kepada Engkau karena ada mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa sahabat, dan kami rindu renungan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkan. Roh Kudus, lembutkan hati kami sehingga berkat firman menjadi kekuatan dalam hidup kami, bahkan jawaban dalam hidup kami, bahkan cermin dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca firman Tuhan Yehezkiel pasal 30 ayat pertama sampai ayat 19. Yehezkiel pasal 30 ayat pertama sampai 19. Hukuman Tuhan atas Mesir. Datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, hai anak manusia, dan katakanlah begini firman Tuhan Allah. Merataplah, aduh hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, hari dengan awan gelap. Itulah saat bangsa-bangsa pedang datang atas Mesir dan Ethiopia akan gemetar pada saat berbahan. Orang-orang yang mati terbunuh di Mesir dan kekayaannya dilarikan dan dasar-dasar terbongkar. Orang Ethiopia, Put, seluruh tanah Arab, Libya dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama mereka. Begini firman Tuhan, orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah dan kecelakaan Mesir yang ingin ditimbulkan kekuatannya akan patah dari Migdol sampai Sinai. Mereka mati rebah oleh pedang, demikian firman Tuhan Allah. Ia akan memusnahkan di tengah negeri-negeri yang sudah sunyi sepi dan kota-kotanya termasuk kota-kota yang sudah runtuh. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menimbulkan api di Mesir, sehingga semua orang yang membantunya dimusnahkan. Pada hari itu utusanku akan berangkat dengan cepat-cepat untuk mengejutkan Ethiopia yang bersenang-senang, dan mereka akan gentar pada hari penghukuman Mesir. Sebab sungguh hari itu akan datang, begini firman Tuhan Allah. Aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantara Nebukadnezar Raja Babel. Ia bersama bangsanya, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan dibawa untuk memusnahkan tanah itu, dan mereka akan menghunus pedang terhadap Mesir dan memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang terbunuh. Aku akan mengeringkan anak-anak sungai Nil, dan aku akan menyerahkan tanah itu dalam tangan orang-orang jahat dan memusnahkan tanah itu serta segala isinya dengan perantara orang-orang asing. Aku Tuhan yang mengatakan, begini firman Tuhan, aku akan membinasakan berhala-hala dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis, dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir, dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Aku akan memusnahkan Patros dan menimbulkan api di Soan, dan menjatuhkan hukuman atas Tebe. Aku akan mencurahkan amarahku atas Sir, benteng Mesir, dan menyatakan kekayaan Tebe. Aku akan menimbulkan api di Mesir, Sin akan gemetar dan Tebe akan direbut, dan tembok-temboknya akan dibongkar. Teruna On dan Piset akan mati rebah oleh pedang, dan perempuan pun akan diangkut tertawa. Di Tapenhes hari akan menjadi gelap pada saat aku mengatakan kekuasaan Mesir di sana, dan tembakannya yang ditimbulkan kekuatannya berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan, dan anak-anaknya perempuan akan diangkut tertawa. Dan aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Puji Tuhan, hukuman Tuhan atas Mesir ini dan menjadi satu kenyataan, dan firman Tuhan jelas. Sebagaimana pada ayat 10, begini firman Tuhan, aku akan meniadakan kekayaan Mesir. Bahkan dikatakan pada ayat 12, aku akan mengeringkan tanah-tanah sungai Nil,
Bahkan dikatakan pada ayat dan segala isinya dengan perantara orang asing, aku Tuhan. Pada ayat 13 begini firman, aku akan binasakan, aku akan memusnahkan. Dan mengatakan, aku adalah Tuhan. Hukuman Tuhan atas Mesir. Apa? Kalau sudah tiba saatnya. Satu nubuatan yang disampaikan Yesaya melalui nubuatnya disampaikan Yesaya pasal perintah Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum Mesir. Kalau sudah tiba waktu, ya, apa jadi kekayaan Mesir satu ketika akan dibawa. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat 4, pedang datang atas Mesir dan Ethiopia akan gemetar saat berbahan orang-orang yang mati terbunuh di Mesir, dan kekal dilarikan dan dasar-dasar terbong. Satu ketika Mesir harus mengalami penderitaan, Mesir harus mengalami hukuman Allah. Maka aku atau Tuhan berkata, aku akan menyediakan kaya Mesir dengan perantara Nebukadnezar Raja Babel. Sebagaimana ayat 10, jadi Raja Babel hanya alat Tuhan untuk menghukum Mesir. Sering peristiwa-peristiwa terjadi, semua itu adalah alat Tuhan untuk mendidik manusia. Bahkan juga melalui peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang bermain-main dosa. Penjara juga menjadi alat Tuhan. Masalah, persoalan timbul kan jadi alat Tuhan untuk mendidik anak-anak Tuhan supaya bertobat. Hukuman itu pasti akan datang. Sebab firman Allah katakan, apa yang kau kabur itu akan dimulai. Berarti hidup ini tidak main-main. Nah, Mesir merasa kaya, merasa diri hebat, merasa diri segala-galanya, dan Tuhan menghukum melalui Raja Nebukadnezar sebagai Raja Babel ini sebagai perantara. Sebagaimana ayat 10, begini firman Tuhan Allah, aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantara Nebukadnezar Raja Babel. Jadi perantara. Jadi Raja Nebukadnezar atau Raja Babel ini alat atau alat Tuhan untuk melihatkan kekayaan Mesir yang menjadi kebanggaan. Kebanyakan manusia ketika di uang yang banyak, harta yang banyak, inilah apa yang akan merasa tidak butuh Tuhan, bermain-main dosa, ya bermain-main dosa dalam sepele. Dan ingat satu ketika hukuman Tuhan akan datang. Di Mesir ini pada bayangan pada satu ketika dunia akan dihukum oleh Tuhan. Sebagaimana 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu Bapa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang mengangkatnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar untuk kamu, karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan musuh dunia akan hangus dengan nyala api. Dan bumi segala yang ada atasnya akan dihancurkan lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu hari suci. Yaitu kami nantikan dan percepat kedatangan hari. Pada hari langit akan binasa dalam api, dan musuh dunia akan hancur karena nyalanya. Tidak tahu persis, tapi firman Allah berkata, seandainya bertabrakan alam semesta, apa yang terjadi? Alam yang terjadi di alam semesta, bintang-bintang bertabrakan, planet-planet bertabrakan, pasti ke bumi. Berapa besar bumi? Setitik api. Tidak ada dibanggakan bagi manusia. Kemana kita bersyukur selain hal
Dunia satu ketika akan dihancurkan, dihukum oleh Tuhan. Dan Mesir akan dihukum oleh Tuhan. Dan Nebukadnezar hanya Allah Tuhan. Maka firman Tuhan betapa suci dan salehnya. Saudara sih, orang yang menantikan kedatangan berarti kehidupan kita mempersiapkan hidup, memperhatikan paket kita untuk bertemu dengan Dia. Bersiap-siap jaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Paket kita dan kita yang bernyawa. Terima kasih Bang Firman. Kami diingatkan akan hukuman Mesir. Nebukadnezar Raja Babel hanya alat Tuhan untuk menghukum Mesir. Untuk kekayaan kemegahan habis diangkut oleh Raja Babel. Dan satu ketika dimusnahkan. Demikian juga bumi dan sisi satu ketika akan dimusnahkan oleh api. Hukuman Allah. Apa dikumpulkan manusia satu ketika akan habis oleh Tuhan. Biarlah kami yang hadir pada pagi hari ini banyak tingkat presiden, banyak mendekatkan diri bahwa kedatangan Tuhan sudah diambang. Kami bersiapkan hidup dengan baik, pimpin kami semua dalam kekudusan, dan kami besarkan cari nafkah, serta perjalanan kami dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kembalikan kami pada besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan bidang yang bersama. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di Tuhan dengan hikmat khusus buat hamba-hamba Allah sebagai alatmu, istimewa mereka yang berjuang untuk melawan virus corona. Patut kami berterima kasih Tuhan. Jumlahnya sudah banyak berkurang, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak, dan melalui vaksin bisa berjalan bersama. Terima kasih Bapak Surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.